Salam sejahtera pemirsa Gema Kasih Indonesia. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, tubuh kita adalah anugerah daripada Tuhan yang dipercayakan bagi kita untuk kita pakai sebagai kemuliaan Tuhan pula. Tema Gema Kasih Indonesia pada kali ini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bersama dengan saya telah hadir Pendeta Trieni Sulistiani yang melayani di GKI Pamulang yang akan berbagi dan berbincang dengan kita pada kali ini. Salam sejahtera, Bu Yeni. Salam sejahtera juga bagi para pemirsa Gema Kasih Indonesia dimanapun saudara sekalian berada. Bu Yeni, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan tubuh kita. Apa yang dapat Ibu sampaikan di awal tentang kita sebagai umat Tuhan di dalam memuliakan Tuhan? Iya, selama ini seringkali kita berpikir bahwa memuliakan Tuhan itu orientasinya hanya seolah-olah terkait dengan menyanyi saja. Ya, memuji Tuhan itu identik dengan menyanyi. Padahal memuliakan Tuhan dengan tubuh kita bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi ini menyangkut seluruh aspek di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dari pola pikir, tutur kata, semua yang kita lakukan. Itu bisa menjadi sarana sebetulnya untuk memuliakan Tuhan. Saya kira poinnya itu dulu, dan saya ingin kita bersama-sama nanti boleh mengalasi dengan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Boleh saya bacakan ya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kira-kira ini nanti yang akan mengalasi seluruh percakapan kita. Ya, baik Bu Yeni, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ini memang sesuatu yang kemudian tidak mudah untuk secara langsung kita pahami. Menurut Bu Yeni, hal-hal konkret seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai orang beriman yang mencirikan bahwa kita memuliakan Allah lewat tubuh kita? Bagaimana, Bu? Iya, secara prinsip sebetulnya semua yang keluar dari diri kita, entah itu tadi seperti yang saya sebutkan, pola pikir kita, tutur kita, tindak tanduk kita, seluruh keseharian kita itu bisa menjadi alat atau sarana di mana orang bisa semakin mengenal siapa sesungguhnya Tuhan yang kita imani. Dan bukan hanya sekedar mengenal, tapi akhirnya bahkan harapannya tentu dia bisa ikut bersama-sama dengan kita untuk juga memuliakan Tuhan melalui seluruh hidupnya. Harapannya seperti itu. Gitu. Jadi apa yang harus diperhatikan ya kira-kira seluruh yang kita boleh, yang keluar dari diri kita itu bisa menjadi alat bagi setiap orang untuk bisa semakin mengenal Tuhan dan memuji Tuhan pula. Ya, baik Bu Yeni. Pada masa sekarang yang menjadi perubahan dalam kehidupan perilaku dan keseharian manusia adalah salah satunya menurut saya adalah pola makan. Nah, pada masa dulu mungkin pola makan menggunakan makanan-makanan yang sehat, tetapi pada masa sekarang orang-orang memilih segala sesuatu yang serba praktis. Bahkan dalam makan pun memilih makan makanan yang cepat saji, yang tidak perlu repot memasak, membeli, dan seterusnya. Apakah ini bisa dikaitkan dengan kehidupan menjaga tubuh dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan kalau berkenaan dengan pola makan, Bu? Iya, tentu saja. Bahkan kalau saya boleh singgung bukan hanya soal pola makan ya. Kadang-kadang orang juga berbicara tentang merokok misalnya. Ya, merokok tuh termasuk memuliakan Tuhan nggak gitu kan? Nah, sebetulnya bukan hanya itu ya. Merokok juga
kita tahu merokok merusak kesehatan misalnya, tetapi bukan hanya itu, termasuk juga dalam hal ini bagaimana kita berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang baik, dan dengan makanan yang baik otomatis juga tubuh kita sehat. Dan bukan hanya itu juga, tapi juga pola hidup ya. Pola hidup artinya bukan cuma pola makan, tapi juga pola hidup. Waktunya kerja, waktunya tidur, nggak lalu menggunakan waktunya mati-matian untuk bekerja sampai lupa istirahat, sehingga akhirnya kondisi kesehatan terganggu misalnya. Ini juga jadi tidak memuliakan Tuhan kan, padahal tubuh kita adalah anugerah. Apa yang Tuhan berikan kepada kita ini kan sebetulnya anugerah Tuhan. Kesehatan dengan segala apa yang kita boleh nikmati dalam hidup kita. Saya kira itu. Bu Yeni, biasanya titik sadar atau yang membuat seseorang aware karena ada suatu problem dulu di dalam hidupnya. Saya ingin ambil contoh misalkan begini Bu, ada seseorang yang biasanya sehat selama hidupnya lalu tiba-tiba dia sakit, biasanya baru sadar bahwa ada sesuatu pola hidup yang harus diubah. Menurut Ibu Pendeta, apakah memang seseorang harus mengalami sakit dulu, harus mengalami sulit dulu, baru dia menghargai hidup? Bagaimana sikap iman kita sebetulnya Bu? Ini menarik ya pertanyaan yang disampaikan. Jadi saya kira harusnya enggak ya, idealnya enggak ya. Idealnya enggak usah harus diingetin dulu, baru kita sadar. Meski itu adalah realita saya kira yang kita jumpai dalam keseharian kita, bagaimana kita seringkali harus, ibaratnya kalau anak-anak tuh dijewer dulu gitu, baru ngeh gitu. Mestinya enggak seperti itu. Jadi ya, mari kita mengajarkan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, bagaimana supaya setiap kita sungguh-sungguh menghargai tubuh yang Tuhan anugerahkan ini dengan bukan hanya tidak berbicara kotor, bukan hanya tidak melakukan hal-hal yang melukai hati orang, ya, tetapi juga kita menjaga supaya kondisi tubuh kita baik, sehat dengan makan yang baik, istirahat yang cukup. Saya kira itu harus jadi pencegahan gitu. Dari awal sudah harus disadari. Saya teringat salah satu kisah di Alkitab Bu, cerita tentang Daniel lalu ketiga temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika di bawah pemerintahan mereka dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Lalu ada salah satu tawaran supaya mereka makan makanan raja, dan mereka bilang, kami tidak mau. Lalu bandingkanlah 10 hari dengan kami memakan sayur, kira-kira mana yang lebih sehat. Lalu ternyata setelah lewat 10 hari dalam cerita itu dikatakan mereka jauh lebih sehat daripada mereka yang makan makanan raja. Bagaimana kalau kisah itu kita coba hubungkan dengan mempersembahkan tubuh? Apakah memang kita tidak boleh makan makanan yang enak? Apakah memang secara sederhana kita coba pahami cerita itu? Saya teringat ya, ada salah seorang dokter juga di salah satu GKI. Dia satu ketika menyampaikan dalam sebuah seminar begitu untuk para pendeta dengan keluarganya. Beliau menyampaikan bahwa sebetulnya semua ini Tuhan ciptakan memang untuk kepentingan manusia. Tetapi dia mengingatkan, satu hal yang harus diingat oleh setiap kita adalah secukupnya. Jadi sebetulnya boleh, makan boleh gitu ya. Mau makan apa saja boleh nggak? Paulus juga mengatakan kan, segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna, tidak segala sesuatu membangun. Jadi saya kira prinsip itu juga kita pegang nih dalam soal makan. Jadi apa yang kita mau makan boleh nggak? Boleh ya, boleh-boleh aja, semua juga boleh. Tapi kan kita perlu untuk mempertanyakan begitu, itu ada gunanya nggak, bermanfaat nggak buat kesehatan kita? Kalau nggak bermanfaat ya jangan dimakan. Kira-kira gitu. Jadi bukan soal ini boleh, ini nggak boleh begitu ya. Karena Tuhan juga menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Dan sejauh kita memakan dalam porsi yang cukup, saya kira itu akan baik. Ya, baik Bu. Segala yang berlebihan
jadi nggak baik. Bisa jadi tidak baik. Nah, bagaimana ketika seseorang, ini persoalan orang-orang muda sepertinya yang ya boleh dikatakan seusia-usia saya, bagaimana dia begitu memforsir hidupnya untuk bekerja. Keluar masih gelap, pulang pun masih gelap. Bagi yang sudah menikah, bahkan dia ketemu anaknya hanya ketika sudah tidur bahkan. Nah, bagaimana pandangan ibu tentang ini? Kadang ada saja orang beranggapan begini, bahwa ya saya sudah memuliakan Tuhan lewat pekerjaan saya. Nah, bagaimana jika ada pilihan orang beriman seperti ini di dalam kehidupannya, yang begitu memporsir hidupnya lewat kerja dan uang? Jadi workaholic ya? Iya. Ya, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita ini selalu harus orientasinya adalah kepada Tuhan, bukan pada pekerjaan. Pekerjaan adalah berkat, pekerjaan adalah anugerah. Ketika kita bekerja, ya kita memang harus bekerja dengan baik, tetapi bukan berarti bahwa kita lalu mengabaikan hal lain yang juga sebetulnya merupakan anugerah juga. Beristirahat juga adalah anugerah. Ya kan? Waktu untuk bersama-sama dengan keluarga juga adalah anugerah. Jadi tentu saja kita harus bisa menjadi orang yang mampu untuk memanage waktu, kesempatan yang Tuhan berikan sedemikian rupa. Waktunya kerja ya kerja, waktu untuk bersama dengan keluarga ya kita harus, karena keluarga itu sendiri adalah anugerah yang harus disyukuri loh. Ya kan? Kita ketemu dengan orang yang begitu mencintai kita, mengasihi kita dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Tuhan anugerahkan anak-anak. Nah, mereka kan juga butuh perhatian. Gitu. Jadi tentu saja itu tidak bertanggung jawab ya kalau lalu seluruh waktu hanya untuk bekerja, lalu pulang hanya untuk tidur. Rumah jadi seperti tempat kos ya. Hanya tempat kos-kosan seperti hotel. Untuk tidur aja, bangun tidur udah pagi-pagi. Sama seperti mungkin bukan hanya di Bekasi ya, saya di Pamulang juga, kami sering mengatakan bahwa kami ini tinggal dari kegelapan. Berangkat gelap, pulang gelap gitu ya. Ya saya kira kita tetap harus memanage semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bertanggung jawab. Dan tidak hanya memfokuskan diri pada pekerjaan, tetapi juga keluarga. Baik Bu Yeni. Saya teringat pada salah satu bukunya Gary Chapman yang berjudul Five Languages of Love, 5 bahasa cinta. Salah satu ciri bahasa cintanya katanya adalah soal quality time, waktu yang berkualitas. Menurut Bu Yeni, bagaimana cara kita untuk membangun waktu yang berkualitas? Bukan hanya dengan manusia, tapi terutama kita membangun waktu berkualitas dengan Tuhan. Karena di tengah kesibukan, di tengah setiap aktivitas kita, banyak orang bisa mengatakan begini Bu, ya saya cukup bersaat teduh di dalam kereta, saya cukup bersaat teduh sambil kerja, ya tapi apakah itu bisa dikatakan bersaat teduh dan mempersembahkan hidup? Atau model yang bagaimana seseorang begitu memprioritaskan sehariannya, bagaimana membangun waktu berkualitas itu? Iya, sebetulnya ini terkait dengan komitmen dan kedisiplinan diri menurut saya ya. Artinya, komitmen apa? Komitmen untuk menjalin sebuah relasi gitu dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita sudah merasa bahwa aku sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, anugerah yang tidak pernah diberikan dan tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun selain Kristus, yaitu keselamatan. Itu kan anugerah yang termahal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita mau mensyukuri ini, maka syukur kita kan harus kita tunjukkan. Ya, syukur kita harus kita tunjukkan secara nyata melalui sikap dan perbuatan kita, sikap dan perbuatan yang mau untuk terus menjalin kedekatan kepada Sang Pemberi anugerah itu. Ya, dan itu bisa dilakukan dengan cara apa ya? Dengan menggunakan waktu untuk kita berdoa, membaca firman. Kita seringkali mengatakan berdoa itu komunikasi dengan Tuhan, tapi seringkali cuma satu arah ya. Kita ngomong gitu sama Tuhan, tapi kita tidak pernah berdiam diri untuk apa sih yang Tuhan mau untuk Tuhan lakukan, untuk saya lakukan di dalam hidup saya melalui pembacaan firman. Nah, menjalin komunikasi itu kan butuh waktu, butuh komitmen. Kalau kita cuma sekedar ngomong tok,
ya percuma. Tapi kalau kita membangun komitmen, saya kira kita akan sesulit apapun, sekalipun tadi kita sudah bicarakan ya bahwa kita seringkali berjalan di dalam kegelapan. Tapi karena kita punya komitmen, biarpun 10 menit, 15 menit dalam 24 jam satu hari yang Tuhan berikan, kita akan sediakan waktu khusus untuk itu. Ya, berbicara soal kedisiplinan yaitu terkait erat dengan komitmen itu. Ada orang yang memang, saya kalau berdoa, baca firman lebih senang pagi hari, ada yang malam, it's okay. Tapi kita udah menanamkan gitu di dalam diri bahwa hari ini saya harus punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya kira ini yang harus terus dibangun. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, harus memiliki itu. Ya, gitu. Baik Bu Yeni, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, terima kasih masih tetap bersama dengan kami. Ibu Yeni, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita bicara tentang quality time atau waktu yang berkualitas. Saya punya pengalaman Bu di kehidupan berjemaat ketika melaksanakan sebuah retret remaja. Lalu pertanyaan remaja ternyata bukan bertanya temanya apa, isi pembinaannya apa, tapi mereka bertanya, di sana ada wifi atau tidak? Ternyata keterikatan kita dengan kehidupan pada masa kini itu menurut Ibu bisa tidak mempengaruhi cara kita memuliakan Tuhan? Oh ya, saya kira tentu saja. Gitu, saya teringat gitu ya, zaman saya masih kuliah tuh tahun berapa, 80-an gitu. 85, 81 sampai 86 begitu ya. Kami kalau mau tiap malam tuh salah satu, karena kami bersaudara tinggal kuliah semua di Jogja. Kami bergantian, bergiliran untuk telepon ke rumah setiap malam. Nah itu biasanya jam 9 ke atas. Telkom ketika itu diskon 50% ya. Nah setiap kali kami ini antri untuk telepon. Nah itu kesempatan yang baik sekali. Kita nggak ada gadget. Jadi mau nggak mau lalu saling bertutur sapa dengan yang di kanan, kiri, depan, belakang begitu, dan rasanya jadi punya begitu banyak saudara. Pemandangan yang seperti ini kan sekarang jarang. Coba kalau diperhatikan, kita di stasiun, kita di rumah sakit, antri gitu ya. Semua orang sibuk dengan
gadgetnya masing-masing, tidak peduli apa yang terjadi di kanan kiri. Nah, padahal sebetulnya kembali kepada memuliakan Tuhan melalui tubuh kita itu bagaimana keberadaan kita sekali lagi bisa menjadi alat orang untuk mengenal Tuhan. Bagaimana orang di kanan kiri, depan belakang kita bisa mengenal Tuhan kita sementara kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kan begitu. Bahkan sekarang bukan hanya di tempat-tempat umum seperti itu, di rumah pun begitu. Begitu sampai rumah, dari papa, mama, opa, oma, anak-anak, cucu semua pegang gadget kan. Komunikasi menjadi berkurang. Kesempatan untuk saling berinteraksi, menyatakan cinta kasih satu dengan yang lain tentu berdampak. Saya kira sangat berdampak. Ya, baik Bu. Hakikat persembahan katanya persembahan diri, tenaga, waktu, dan materi ya Bu ya. Ada orang mengatakan bahwa saya tidak perlulah terlibat aktif dalam pelayanan bergereja. Saya cukup datang, duduk, lalu pulang. Nah menurut Bu Yeni, apakah yang sebaiknya dilakukan sebagai kita umat Tuhan, orang yang menjadi anggota sebuah gereja? Apakah cukup kita datang atau memang ciri dari mempersembahkan tubuh itu dalam memuliakan Tuhan adalah kita juga terlibat aktif di dalam kehidupan bergereja? Ya, apalagi itu ya. Saya kira memang banyak sekali orang-orang yang punya pemahaman seperti itu tuh. D berapa itu? D4, D5, datang, duduk, diam, dengar, gitu kan? Lalu ya sudah, begitu aja. Nah, tetapi juga jangan salah, pelayanan itu juga memang bukan hanya sekedar di gereja. Kalau kita berbicara memuliakan tubuh kita bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam hidup dan keseharian kita. Tetapi juga bukan hanya di luar, tetapi juga kita perlu, karena di gereja tentu ibarat seperti handphone tuh yang di charge, diisi. Kita perlu diisi melalui entah ibadah yang kita boleh lakukan, melalui pelayanan-pelayanan yang kita bisa kerjakan, karena sebetulnya dengan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan di gereja itu menjadi sebuah proses, bukan hanya kita mengenal Tuhan, tetapi juga proses mengenal satu dengan yang lain, dengan karakter-karakter yang begitu berwarna. Bagaimana kita belajar untuk bisa menahan diri, belajar untuk sabar, belajar untuk memahami teman-teman. Gereja itu menjadi sarana untuk kita belajar banyak hal sebetulnya. Supaya ketika kita ada di tempat di mana kita bekerja, kita sekolah, ya, kita beraktivitas, kita lebih pas gitu menghadapinya sebetulnya. Jadi penting sekali saya kira terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Nggak cuma sekedar ikut kebaktian hari Minggu. Ya, baik Bu Yeni. Jadi sebetulnya apa yang dalam pengalaman Ibu menjadi seorang pendeta di jemaat, apa yang seringkali menjadi kendala, tantangan umat Tuhan di dalam komitmen dia untuk mempersembahkan tubuhnya, untuk memuliakan Tuhan? Kira-kira menurut Bu Yeni, tantangan-tantangan seperti apa yang mungkin juga dialami oleh pemirsa di rumah? Tantangan yang sebetulnya paling berat adalah melawan diri sendiri sebetulnya. Kalau tadi kita berbicara soal makanan, soal gadget, soal workaholic, apa sih semuanya kan sebetulnya melawan diri sendiri sebetulnya ya. Kita punya nggak keberanian untuk mengorbankan kesenangan kita dengan makanan-makanan itu, dengan mengingat bahwa saya sudah diberikan tubuh yang sehat, saya harus menjaga tubuh saya dengan baik. Saya sudah diberikan keluarga yang begitu luar biasa, dan saya mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama dengan istri dan atau suami dan anak-anak misalnya. Saya mau untuk menggunakan seluruh waktu saya dengan sebaik-baiknya karena Tuhan sudah memberikan seluruh hidup dan nyawanya untuk saya. Nah itu kan harus ada kesediaan untuk mengorbankan kesenangan kita, melepaskan gadgetnya, melepaskan kesenangan-kesenangannya. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Ya,
bermakna karena bisa membawa orang semakin mengenal siapa kita, mengenal siapa Tuhan kita. Gitu. Jadi kalau berbicara soal tantangan, saya kira yang nomor satu adalah keberanian untuk melawan diri kita sendiri. Musuh yang paling berat dalam hidup kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Dan bukan orang-orang di luar kita. Bahwa mereka memberikan dampak, iya. Tetapi yang paling utama adalah diri kita. Ya, baik Bu Yeni. Kendala seseorang untuk sadar itu, kalau dari apa yang tadi Ibu ungkapkan, adalah keberanian kita keluar dari comfortable zone kita, zona nyaman kita. Nah, kenyamanan dalam kehidupan keseharian kita ini yang kadangkala orang tidak berani mengambil sebuah risiko. Saya ingat pada kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid ketika dia memanggil, "Mari, ikutlah aku." Dan Tuhan tidak memaksa, tidak dengan mencambuk, dengan marah-marah mengajak. Kira-kira caranya memahami itu bagaimana, Bu Yeni? Bahwa kita harus mempersembahkan kehidupan kita dimulai dari kesadaran kita dan kita berani keluar dari zona nyaman kita. Iya, kalau ditanya pertama-tama caranya bagaimana ya? Kita perlu untuk menyadari betul sebetulnya. Jadi mengalami gitu ya, bukan hanya sekedar. Kita ini kan selama ini seringkali hanya sekedar tahu tentang cinta kasih Tuhan. Tahu tentang Tuhan itu adalah sosok yang memberi diri untuk menjadi juru selamat kita. Tapi pertanyaannya adalah, kita mengalami nggak? Memberi diri untuk mengalami gitu, bahwa membuka diri untuk mengalami bahwa oh ya, saya sudah diselamatkan loh oleh Kristus. Kita mengalami cinta kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu penting. Jadi seperti pengalaman Ayub itu ya. Ayub mengatakan, dulu aku hanya sekedar mendengar, tapi sekarang aku tahu sendiri. Kita perlu untuk mengalami cinta kasih Tuhan supaya kita bisa digerakkan. Otomatis ketika orang berterima kasih betul-betul dari dalam ya, bukan hanya sekedar tahu, otomatis dia akan dengan segala kesadaran berusaha untuk melakukan yang terbaik juga. Gitu. Jadi kalau tadi saya katakan kita punya kesiapan untuk melawan diri kita sendiri, keluar dari zona nyaman, tetapi sekaligus menurut saya juga kita punya kesiapan untuk berkorban demi orang lain. Ya. Karena mempersembahkan tubuh itu selalu menuntut pengorbanan. Tentu dalam berbagai bentuknya, bukan hanya materi, waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita punya pengalaman bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar tahu. Ya, Bu Yeni, tadi Ibu sedikit menyinggung soal persembahan tubuh. Saya teringat dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu katanya adalah ibadah yang sejati. Ya. Kira-kira ayat ini mau mengatakan apa sebetulnya, Bu? Ya, ini melengkapi sebetulnya, ayat ini juga melengkapi seperti apa yang tadi saya bacakan di muka dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Gitu ya, bahwa karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup berarti ya seluruh hidup kita, bahkan bukan hanya dalam keseharian ketika kita terjaga gitu ya, bahkan tidur pun bisa menjadi kesempatan untuk menjadi ibadah sebetulnya. Jadi bagaimana ayat ini mau mengingatkan bahwa seluruh hidup kita sesungguhnya adalah merupakan perwujudan dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan karena itu mari kita menggunakan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita mengubah mindset kita menjadi mindset yang penuh dengan kasih satu dengan yang lain. Tidak ada keinginan untuk menjegal yang lain begitu ya, tetapi semata-mata mau menunjukkan kasih. Bagaimana tutur kita menjadi tutur kita yang baik, tutur kata yang baik, yang membangun, apalagi sikap hidup, perilaku kita, seluruhnya, ya, relasi kita dengan Tuhan, pola makan, dan sebagainya. Ya, baik Bu Yeni. Bagaimana terakhir yang ingin disampaikan adalah dapatkah Ibu berbagi soal hal-hal apa yang dapat dilakukan sebagai umat Tuhan supaya
kita bisa membangun kehidupan kita di dalam memuliakan Tuhan. Pesan-pesan apa yang ingin Ibu katakan kepada pemirsa di rumah? Iya, para pemirsa Gemakasih dimanapun saudara sekalian berada, firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana setiap kita dipanggil untuk menggunakan seluruh waktu kita, seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu berarti semua yang kita kerjakan dalam hidup kita, biarlah semuanya kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, untuk membuat semakin banyak orang semakin mengenal betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang penuh cinta kasih, Tuhan yang begitu dahsyat di dalam mewujud nyatakan karyanya dalam hidup setiap saudara dan saya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Yeni. Pemirsa Gemakasih Indonesia, hidup kita bukanlah untuk kita pribadi. Pakailah tubuhmu, tubuh kita untuk memuliakan Allah. Demikianlah program Gemakasih pada kali ini. Jika ada kritik dan saran, silakan dikirimkan pada alamat di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.